Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Cantika Dewi dari kelas 1053, absen 34. Perkenalkan, nama saya Putu Anggita Swarini, absen 6. Kenalkan, nama saya Gede Bintang Meka Kendana, nomor absen 10. Kan nama saya Kade Aditya Dharma Wijaya Karang, nomor absen 19. Kenalkan, nama saya Dabagus Wibawa, nomor absen 25. Kenalkan, nama saya Ninyaman Mita Pujiatri, nomor absen 40. Perkenalkan, nama saya Gede Budo Kargawa, absen 11. Kenalkan, nama saya Putu Bagus Ananta Yuguna, absen 47. Kenalkan, nama saya Ida Bagus Duluria, nomor absen 24. Om Swastiastu. Salam rahayu buat kita semuanya. Terima kasih sebelumnya. Ini suatu kehormatan buat saya sebagai salah satu orang tua siswa di SMA Denpasar untuk mengisi ataupun ikut berpartisipasi dalam kerja kelompok yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat dan berguna bagi kelompok kerja ataupun tugas-tugas yang ada di sekolah. Nah, sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Komang Budi Argawa, merupakan orang tua dari salah satu siswa di SMA 7 Denpasar, yaitu Gede Putu Oke Argawa. Terima kasih. Pertanyaan itu suatu pertanyaan yang bagus sekali yang jarang ditanyakan kepada siapapun karena wawasan Nusantara sangat penting. Kita bicara wawasan Nusantara itu sebetulnya dari bahasa Jawa yang berasal dari kata mawas. Kita mawas itu artinya adalah cara pandang atau cara melihat. Berarti arti dari wawasan Nusantara itu adalah cara pandang atau melihat bangsa Indonesia dari dirinya dan lingkungannya yang beraneka ragam, gitu. Yang mana mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Itu kira-kira arti dari wawasan Nusantara. Baik, terima kasih juga. Mengenai pertanyaan itu, ya merupakan suatu hal yang lumrah atas pertanyaan apakah di lingkungan sekitar kita ataupun masyarakat kita ini sejauh mana memahami wawasan Nusantara itu. Nah, ini dinamikanya luar biasa dengan semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya informasi, dan semakin cepatnya teknologi itu akan memberikan efek kepada masing-masing individu, terutama generasi muda. Namun khususnya di Bali, khususnya kita bicara di Bali, saya yakin wawasan Nusantara itu masih dipahami secara komprehensif. Contoh, kita lihat di setiap Banjar masih ada pelestarian budaya. Di setiap Banjar pasti ada acara gotong royong. Di setiap Banjar masih ada kegiatan-kegiatan upacara adat yang merupakan bentuk partisipasi persatuan dan kesatuan itu sendiri. Berarti khususnya di Bali ataupun di lingkungan kami di Renon ini masih wawasan Nusantara itu masih dijalankan. Penting sekali wawasan Nusantara itu. Karena apa? Adik-adik sekalian masih ingat waktu zamannya kita masih meraih kemerdekaan. Tanpa ada persatuan dan kesatuan, kita tidak akan bisa meraih kemerdekaan itu sendiri. Apalagi negara kita berbagai suku, agama, dan ras. Tanpa ada kesamaan persepsi dan persatuan itu sendiri, nah kita tidak akan bisa menikmati sekarang ini kemerdekaan itu sendiri. Dan tanpa kita memelihara persatuan dan kesatuan dan saling menghormati, kita tidak akan bisa mengisi kemerdekaan itu sendiri. Bahkan akan kembali lagi dari awal terjadinya perpecahan. Hemat saya, wawasan itu sangat penting menjadi dasar kita bermasyarakat, bernegara, dan gitu, bersosialisasi antar sesama
yang ada di Indonesia ini. Bahkan tidak hanya berinteraksi sesama daerah, tapi berinteraksi kepada negara lain. Itu sangat penting wawasan Nusantara itu. Pertanyaan ini yang kedua ini sangat bagus sekali, sangat mendasar. Kenapa itu wawasan Nusantara penting sekali? Karena tanpa kita bisa memahami makna dari wawasan Nusantara, seperti tadi jawaban saya, untuk menjaga keanekaragaman, menjaga persatuan dan kesatuan, tidak akan bisa terwujud. Oleh sebab itu kita harus patut menjaga hal tersebut. Paling simpel aja, betapa pentingnya kita wawasan Nusantara, yaitu kita bisa saling menghargai perbedaan di antara kita. Seperti adik-adik sekarang ini, gimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Perbedaan-perbedaan pola pikir maupun ide digabung menjadi satu, itu suatu bentuk pola pikir adik-adik sekarang ini untuk mewujudkan wawasan Nusantara itu sendiri. Salah satu. Berkaitan dengan hal itu ya, apabila jika ada permasalahan di lingkungan kami, misalkan atau di lingkungan yang lainnya atau masyarakat lainnya ada wawasan Nusantara, itu kemungkinan salah satunya adalah ya mungkin kalau ingin mewujudkan negara kita ini masih bermartabat, mandiri terhadap negara-negara lain, skup yang paling kecil kita pertahankan, yaitu skup keluarga. Dari skup keluarga itulah kita bisa membentuk wawasan-wawasan dalam skup yang lebih kecil. Karena di keluarga itu pasti orang tua adik masing-masing akan mendidik adik-adik cara menghargai, saling menghormati antar saudara dengan orang tua. Dan juga yang paling penting, dengan kita bisa di keluarga kita bisa membentuk hal tersebut atas permasalahan hal tersebut. Saya yakin dengan adanya keluarga yang harmonis itu pasti akan membentuk karakter adik-adik sekalian. Makanya permasalahan yang paling penting yang mendasar adalah pertama, kita harus punya kemampuan, ketahanan, dan daya tahan hal tersebut dalam menghadapi permasalahan tersebut. Terima kasih. Kesimpulannya sangat simpel sekali sebetulnya, sangat mendasar, yaitu pengembangan karakter atau pembangunan karakter atau karakter batinnya kita. Dengan cara apa? Jadi seperti tadi, berawal dari keluarga. Kalau di tingkat pendidikan penting sekali, terutama pendidikan ini sangat mempunyai peran penting untuk membentuk adik-adik, membentuk karakter masing-masing. Dan yang sangat tren sekarang ini, seperti sekarang ini, yaitu membuat vlog. Sekarang lagi tren kan membuat vlog, bisa bertema sejarah, pahlawan, atau sekarang ini salah satu bentuk vlog untuk memberikan sosialisasi pemahaman apa itu wawasan Nusantara. Jadi kesimpulannya adalah pembangunan karakter itu sendiri. Dengan kita mempunyai karakter, saya yakin bangsa dan negara kita juga mempunyai karakter, bisa berinteraksi pada negara lain. Yang satu soal adalah wawasan Nusantara itu adalah landasan idealnya adalah Pancasila selaku falsafah, ideologi, dan dasar negara kita. Untuk menguatkan menjadi pengikat di antara kita di negara kesatuan Republik Indonesia, kita ada landasan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang menjadi daya ikat kita saling menghargai yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sangat jelas tujuan nasional kita. Secara saya tulis. Terima kasih adik-adik sekalian, terutama saya sendiri secara pribadi. Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas kelompok ini bisa berguna, juga apa yang saya sampaikan juga bisa bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi. Sekian dan terima kasih. Sukses selalu buat adik-adik semuanya.